Halo semuanya, kembali lagi di Oscar, obrolan santai Kampung Belajar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka bersama dengan Bapak Dr. Anders Zulfikri Anas, MED, yaitu Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Selamat datang Pak Zul. Selamat datang, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, boleh sedikit jelaskan tentang kurikulum merdeka ini? Ya, ini kurikulum yang ingin memberikan ruang kepada anak supaya anak mencintai belajar. Gitu, ya. Nanti saya mungkin perlu nanya balik nih ya. Boleh. Ini semuanya siswa di sini ya. Iya. Ini Mas Denny Mustika. Muhammad Abdul Aziz. Ya. Sudah menggunakan kurikulum merdeka kan di sini? Sudah. Apa yang dirasakan? Apa yang membuat jadi minat belajar atau apa yang dirasakan oleh Mas Denny dulu, silakan. Nah, menurut saya ini tuh sangat menarik loh kurikulum merdeka tuh, karena kita belajar sesuai bakat kita. Oke. Nah, kita belajar di mana saja. Kita itu tidak belajar di ruangan saja, namun di setiap lingkungan yang ada di sekolah maupun di luar. Apa yang didapatkan dari lingkungan di luar? Nah, contohnya. Kalau di lingkungan luar, contohnya kita bisa belajar beternak, bertani. Ya. Nah, itu karena apa ya namanya? Untuk kebutuhan hidup kita di masa depan. Itulah salah satu bekal hidup kita untuk di masa depan. Pelajaran apa saja yang bisa dipelajari lewat cara seperti itu? Bertani misalnya, apa saja yang berhubungan dengan mata pelajaran apa saja di luar? Kalau bertani, yang pertama biologi. Terus apa lagi? Kimia. Terus kimianya dari mana, dari sudut mananya? Sudut kita mencampurkan NPK, pupuk kamera, dampaknya apa? Ya. Berarti ada pelajaran reaksi kimia dan betul sekali. Bagaimana tumbuhan itu tumbuh dan ya itu senang nggak dan mengikuti itunya gimana? Saya senang banget karena kita tidak hanya belajar teori Pak. Ya. Kita langsung praktek. Ya. Kalau Mas Abdul Aziz ya. Kalau saya sih senang karena pelajaran di sini tidak terpaku di dalam kelas. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di luar, seperti contohnya di sini belajar berwirausaha. Berwirausaha itu sangat penting untuk bekal di masa depan nanti, dan bisa berbaur dengan masyarakat. Ya, itu. Hubungannya dengan mata pelajaran yang ada gimana? Oke, untuk hubungan mata pelajaran yang ada, yang pertama ada matematika. Kita untuk menghitung materi yang di kewirausahaan. Terus ada ekonomi, agar kita bisa mengatur gimana cara perincian keuangan dan lain sebagainya. Kalau Mbak Fizi sendiri? Oke, kalau berbicara tentang kurikulum merdeka ya, dari kata-katanya saja sudah mencerminkan kayak kita tuh sebagai pelajar tuh harus merdeka gitu. Jadi kita tuh nggak hanya berfokus di hanya teori, tetapi kurikulum merdeka tuh lebih banyak langsung ke praktek. Jadi misalnya kalau kita belajar tentang ilmu biologi atau apa, kalau tidak praktek hanya sebatas teori, ke kitanya juga kurang kena gitu. Jadi kalau kurikulum merdeka tuh lebih kepada penguatan kepada kita bahwa praktek itu lebih menarik daripada hanya teori saja. Itu prakteknya harus di laboratorium yang canggih nggak? Enggak, kalau itu kayak biologi kan kayak yang Mas Denny katakan tadi, kayak bertani, kita mengetahui tentang tumbuhan ini apa aja, terus dari kimianya kita mengetahui nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi nggak hanya di laboratorium gitu. Berarti pada saat di lapangan kan gitu ya? Pada saat di kelas apa yang dilakukan bersama Bapak Ibu Guru dan teman-teman? Kalau di kelas kita tuh biasanya kan sebelum praktek kan harus ada teori yang menunjang buat praktek. Jadi kita diajarkan teori terlebih dahulu. Setelah teori baru kita ke prakteknya gitu. Terus masuk ke kelas lagi, apa yang dibahas? Yang dibahas tuh
Ya kita kayak bermain bersama, kayak pembelajarannya juga enjoy gitu. Di kelas tuh nggak boring gitu, nggak Oke. materi gitu. Iya, itu kan waktunya juga banyak ya, Ya, panjang ya. ya. Sampai jam berapa belajar biasanya? Satu pelajaran itu biasanya 2 jam. Oke, Kalau terus? setiap hari sekolah tuh kita pulang jam 13.45 itu Nah, sudah mencakup dari jam pelajaran pertama. Terus Ah. ada kalau di SMA Bina Putra sendiri kan pelajaran agama Islamnya itu iya. tidak terfokus di 1 jam atau 2 jam, tapi pelajaran agama Islamnya itu setiap hari. Jadi setelah sholat zuhur itu pembelajaran berbasis aktivitas Bagi yaitu 13.45 berarti tidak harus sampai sore ya? iya, Iya. tidak harus Ya. sampai sore, tetapi ada sendiri dari siswanya yang memiliki bakat dan minat tersendiri untuk mengikuti ekstrakurikuler. Gitu. Terus di apa namanya sebelum pulang itu pelajaran agama Iya, tiap hari. tiap hari. Berarti belajar aktif di kelas itu yang formal itu sampai jam berapa? Sampai jam 11.40. 11.40. Iya. Itu cukup untuk belajar, itu waktunya cukup. Dirasakan gimana? Apa yang Alhamdulillah. mau dirasakan? Cukup. Cukup. Ya. Jadi sorenya setelah pulang Iya. 13.45 ada lagi nggak PR atau tugas-tugas apa yang di rumah? Kalau sore tuh kita di sini juga ada berbagai kegiatan dari mulai ekstrakurikuler seni ataupun olahraga sesuai minat dan bakat kita. Berarti datang lagi ke sekolah. Iya, datang. Itu kenapa mau datang lagi ke sekolah? Karena minat kita dan bakat kita bisa Ada di dikembangkan di situ. Oh itu Iya. pilihan masing-masing. Iya, Pak. Apa saja biasanya? Mas Denny apa? Mas Denny apa ya? Denny itu Ah. memilih ekskul Ah. voli dan seni tari. Dari tari. Kalau misalnya Saya sendiri memilih eskul voli dan tari. tari juga, Iya. sama itu. Sama. Katanya juga ada kelas film. Ada. Kelas film, terus kelas apa lagi? Ada teater, seni teater, Teater, terus ada seni Jurnalistik. rupa, Ya. ada jurnalistik juga. jurnalistik juga, Iya. terus apa lagi? Ada pengabdian masyarakat? Ada. Kayak Kerja sosial atau apa? oh iya, itu apa? kerja sosial ada. Kerja sosial tuh kita lakukan setiap hari, tetapi dengan dijadwalkan orangnya, jadi berbeda-beda setiap harinya tuh. Di kerja sosial tuh kita diajarkan bagaimana caranya kita menata buat masa depan. Jadi kayak belajar menyapu, mungkin hal sepele, tetapi untuk di masa depan itu sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita menjaga kebersihan? Iya, Bagaimana kita menghargai orang lain? betul. Bagaimana berkomunikasi? Iya, Bagaimana kita bisa membuat orang lain betah dan sebagainya ya gitu ya, dan menjaga kebersihan, bahwa bagaimana mengatur waktu dan sebagainya. Kalau dengan project gimana? Project, iya, project ada apa saja? kalau proyek sih terbaru ya Pak, Ah, baru kemarin kita laksanakan yaitu festival film. Bisa film, Iya, terus festival film. Terus yang mau kita laksanakan di 2 minggu ke depan yaitu kegiatan UKAS atau ujian kompetensi akhir semester. kalau di festival film itu filmnya siapa yang bikin? Kita dari per kelas. Per kelas, Ya. Iya. setiap kelas bikin. Iya, Iya. setiap kelas. Ceritanya siapa yang menyusun? Ya, Ada ada dari siswa. dari siswa Siswa. sendiri. Sutradaranya siapa? Dari Dari siswa siswa juga. Menentukan temanya dari siapa? Kalau tema Tema dari dari guru, guru. tapi kalau buat Ah, judul dari judul kita. dari kita semua. Kemudian tiap kelas tuh punya filmnya. Iya, Krunya siapa saja? Siswa juga. apa? Krunya. Iya, Iya, siswa. dari Ya. siswa semua. Ya, sutradaranya, kemudian Penulis pemainnya, naskah. penulis naskah, semuanya menemukan ide cerita. Nah, waktu memutuskan mengangkat topik itu gimana caranya? Jadi kan kita kan punya tema tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Terus, Tapi kita tuangkan dalam sebuah film. Nah, profil pelajar Pancasila kan tidak hanya kayak di dalam film itu tidak hanya kita menjelaskan apa sih profil Ya. pelajar Pancasila itu, Ya. tetapi langsung kayak action langsung di dalamnya. Kayak contohnya beriman dan bertakwa kan. Contohnya Itu gimana? kayak kita melaksanakan sholat, Oke. terus apa lagi? kita berbakti kepada Ya. orang tua, itu masuk kepada profil pelajar Pancasila yang pertama. Kalau pergaulan sehari-hari di sekolah, misalnya ada anak yang malas atau apa dan sebagainya, itu bisa diangkat jadi cerita nggak? Bisa.
untuk misalnya ada konflik di antara teman-teman, itu ya Iya. biasa ya, namanya anak remaja kan, persaingan ini, persaingan itu bisa diangkat jadi cerita juga. Bisa. Bisa. Iya. Ada nggak ya contohnya ceritanya seperti apa yang kemarin? Kalau kemarin sih ada dari kelas, Persimpangan. ya pada persimpangan. Apa itu ceritanya? Jadi film itu menceritakan kayak sebuah pergaulan di sekolah, Iya. kayak mulai dari permasalahan percintaan, Oke. sahabat, Oke. orang tua. Jadi Oke. dalam satu film itu dicampur adukan. Oke. Jadi alur ceritanya tuh awalnya tuh dia kayak bersahabat, Oke. tapi dia tuh karena masalahnya sendiri, jadi dia terpuruk Oke. dalam masalahnya, Ah, sehingga dia tuh berputus asa dan tidak melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Kayak sekarang pergaulannya lebih bebas, Oke. tapi ada satu sahabat yang mendorong supaya dia balik ke jalannya lagi. Oke, Gitu. berarti di situ ada nalar kritis ya? Iya, ada benar kritis. Ada bergotong royongnya juga. Ada juga. Ada kebinekaan globalnya juga, ya bagaimana menggunakan berbagai media ya, Iya, informasi-informasi pengaruh dari informasi internet dan semuanya ya, Iya, itu betul. kemudian ada juga kemampuan berbahasa ya, iya. berkomunikasi, kemudian kemandirian, kreativitas gitu ya, dan itu dijalani dengan senang hati, betul. Iya, betul. Semuanya senang hati, tidak ada yang merasa terpaksa. Tidak, karena semuanya bahagia. gitu. Semuanya bahagia. Sekarang kelas berapa sih? Maksudnya kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 berarti sudah 2 tahun lebih ya. Iya, betul. Mas Saya sendiri kelas 11. siapa? Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Bisa Abdul dipanggil Aziz ya. Aziz. Mas Aziz ya. Kelas 11 berarti sudah mau tahun kedua ya. Kalau Mbak Fitri, Saya sendiri kelas 12. apa yang dirasakan selama 2 tahun dalam belajar di sini itu? Saya belajar di sini lebih apa ya, mendapatkan motivasi, mendapatkan kita diajarkan untuk belajar public speaking, Oke. mengatur orang, Ya. manajemen waktu, Oke. dikuatkan karakter kita gitu. Kan kita apa namanya, profil pemuda Pancasila ya. Nah, Oke. kita semuanya ikuti alur-alur dari aspek tersebut gitu. Oke. Dari proyek tadi ada tambahan biaya nggak? Mahal nggak biaya? Kalau soal biaya sih Iya. nggak ada, tidak ada. Nggak ada ya? Iya, Ya. Soalnya kan kalau di sini kalau kita bicara biaya kan itu ya kita Iya. tahu lah ya. Iya. Nah artinya tidak ada tambahan biaya. iya tidak ada. Nah, kemudian peralatan kameranya kan mahal. Iya. Terus gimana? Pakainya handphone. Oh pakai handphone. Iya, Semua kita- siswa pakai HP. Iya. Oke itu saja. Iya. Oke Ada baik. handphone. Itu ya Bapak Ibu teman-teman adik-adik semua seluruh Nusantara itu cerita saya lebih menjelaskan kurikulum merdeka itu lebih dari apa namanya berdasarkan penjelasan adik-adik ini itulah Iya. kurikulum merdeka ya tidak perlu sampai habis waktu belajarnya yang membosankan Iya. sampai sore gitu ya Iya, betul. belajar serius itu hanya sampai jam 11 ya Jam jam 11. 11 dan itu pun banyak diskusi itu pun banyak membahas persiapan untuk ke lapangan aktivitas di lapangan ya Betul. kemudian habis jam 11 itu pelajaran agama Iya. mensolat zuhur bersama kemudian setelah itu 13.45 semua selesai pulang ke rumah nah balik lagi sorenya itu berdasarkan minat pribadi Iya, minat pribadi. itu semua teman-teman datang lagi nggak sorenya Data. datang semua Iya, semuanya. iya kan tidak ada keharusan dari sekolah sebetulnya ya Iya. tapi karena sekolah menyediakan uang itu jadi sampai sore itu teman-teman bapak ibu ada di semua itu bukan karena anak dikurung di sekolah sampai jam berapa pulangnya kalau Jam 5:30. jam 5:30 ya jadi bukan dikurung di kelas sampai jam 5:30 tapi inilah arena bermain belajar berkomunikasi dan semakin memahami diri sendiri ya karena itu berdasarkan minat dan bakat terus memahami bagaimana saling berkolaborasi dengan teman-teman ya kan? Dan itu di mana rasa kemerdekaannya terasa di mana? Ketika kita melakukan aktivitas sama teman-teman, kita merasa lebih bahagia. Lebih bahagia. Iya. Oke. Di situ kita ngerasa kayak
siswa itu nggak hanya belajar tapi bermain juga, ada pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Itu waktu di SMP sudah pernah mengalami seperti itu enggak dulu? Kalau SMP, kalau saya sendiri sudah merasakan, tetapi tidak kayak kalau di SMP kan itu eskul itu wajib, jadi kita itu wajib mengikuti semuanya dari olahraga voli ataupun yang lain itu wajib. Terus, kalau ini kan pilihan dari minat semuanya. sendiri. Ya. Nah, waktu di SMP pengalamannya gimana? Atau di SD belajar itu gimana rasanya? Saya pada waktu di SMP itu kan saya sekolah di MTS ya. Nah itu kebanyakan kita lebih menghafal teoritis tentang dalil hadis gitu. Nah namun dalam prakteknya belum begitu ya. Oke, jadi tidak cukup dengan menghafal dalil-dalil saja, tapi ada waktu yang untuk menunjukkan secara nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu terasa nggak setelah di SMA? Terasa. Meskipun banyak sekali aktivitas gitu ya, kita bisa nih waktu yang kan kita belajar agama ini kan bisa salurkan. Di sini belajar public speaking, kita belajar di depan orang banyak gitu ya. Terus kan saya waktu kelas 2 saya sebagai ketua PS gitu, sebagai bupati. Nah itu sangat tersalurkan sekali gitu ketika kita dalam berbicaranya kita sampaikan kepada teman-teman gitu. Oh iya, Bapak Ibu adik-adik semua seluruh Nusantara, di sini namanya bukan ketua OSIS, tapi bupati. Iya, bupati. Dan di bupati itu dibantu oleh wakil bupati. Betul. Kemudian ada sekretaris SMK-nya, ada apa lagi? Bendahara, kemudian kepala dinas ya. Kepala dinas. Nah, itu kenapa kok bisa menggunakan istilah itu, kenapa? Karena kan di sekolah lain biasanya kita sebut OSIS atau organisasi siswa intersekolah. Kalau di SMA Bina Putra sendiri kita sebutnya dengan BES, Badan Eksekutif Siswa. Di mana kita itu mengambil cerminan dari langsung Kabupaten Serang, jadi miniatur Kabupaten Serang. Jadi itu belajar langsung kayak kita tuh harus merasakan bahwa jadi pejabat tuh kayak gini gitu, dari dinasnya kita mencontoh langsung dari miniatur Kabupaten Serang. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi saya sampai merinding. Artinya inilah cara belajar berdemokrasi ya. Demokrasi, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi pejabat, gitu ya. Apakah pejabat itu harus dengan saklek, dengan apa gitu, atau ada ini belajar. Berarti waktu pemilihannya juga berarti seperti pemilu. Iya, betul sekali. Ada Bawaslu-nya juga. Ada tim kampanyenya juga. Ada yang gitu pemungutan suaranya. Jadi persis seperti miniatur pemilu. Miniatur. Itu apa sih tujuannya kok bisa begitu gitu? Karena kita kan sebagai siswa SMA Bina Putra ya, kita kan merasakan di dunia nyata bahwa pemilu itu seperti ini gitu. Berarti sebetulnya nanti supaya terjadi pemilu tapi damai ya. Waktu zaman kampanye ada isu-isu ini nggak kata-kata damai. WA itu nggak ada. Ada fitnah misalnya ini ada nggak? Nggak ada, kita sportif gitu. Sangat meriah terus. Keren. Ada KKN-nya nggak? Apa namanya KKN, apa namanya nepotismenya gitu ya, ada ini enggak? Soalnya ya, nggak ada. Sogok menyogok nggak ada. Jadi semuanya biarlah fair. Tapi suasana rame, tapi tidak ada bentrokan sama lain. Tapi begitu sudah terpilih ini sudah semua sudah menerima. Nah, Bapak Ibu adik-adik semua dari seluruh Nusantara, kalau ingin belajar tentang pemilu damai, itu pemilihan bupati, pemilihan apa semuanya itu belajar di kampung belajar Bina Putra ini gitu, karena itu sengaja diciptakan sejak awal ya. Itu pun kan sebelum kurikulum merdeka ya. Betul. Sudah bertahun-tahun ya. Sudah ingat tahu nggak tahun berapa itu mulai OSIS digantikan dengan itu? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu ya, tapi udah itu ya. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi di situ belajar tentang demokrasi, pelajaran tentang Pancasila, semuanya itu dan bagaimana pemilihan pemilu itu berjalan, gitu kan. Nah tujuannya
agar anak-anak ini terbiasa dengan pelaksanaan pemilu yang memang fair, adil ya. Dan itu luar biasa, supaya nanti pada saat nanti mau jadi pejabat beneran itu sudah merasakan ya. Nah itulah Bapak Ibu, sebuah adik-adik seluruh Nusantara, potret Kampung Belajar Bina Putra yang sangat luar biasa. Tadi kan saya ditanya apa itu kurikulum merdeka ya. Kalau saya yang menjelaskan secara ini, dikatakan saya narsis nanti ya. Tapi saya menjawab nih, Bapak Ibu teman-teman kuat. Jadi inilah potret yang utuh yang luar biasa dari Kampung Belajar Bina Putra ini, dan mudah-mudahan ini sebuah contoh kecil ya. Jadi saya selalu mengatakan begini, ketika saya kemarin itu pas hujan dan pas saya masuk situ, tetesan terakhir hujan itu terjatuh di pundak saya bilang ini pertanda kemarau sudah berakhir. Nah mudah-mudahan tetesan-tetesan ide-ide adik-adik di Bina Putra ini menjadi tetesan mengakhiri kemarau dunia pendidikan yang selama ini dianggap dunia yang gersang, dunia yang penuh tugas-tugas, ya kan ada PR-nya sampai sore, ada yang 160 halaman PR yang dikerjakan, ada yang mengerjakan soal-soal, kemudian belajarnya sampai sore, anak-anak dikurung di kelas sampai sore gitu ya. Nah ternyata di sini apa yang dirasakan oleh adik-adik ini semua, itu sekolah yang dirindukan, tempat yang dirindukan, tempat yang disenangi, sehingga mencintai belajar, senang belajar. Senang nggak belajar? Senang banget. Dan nanti mau gimana setelah ini rencananya? Mau izin dulu, Kay. Kalau aku sih ingin melanjutkan pendidikan ya. Di bidang apa? Kalau saya pengennya ke ilmu komunikasi. Kenapa ilmu komunikasi? Karena dari SMA ini saya rasa minat saya di ada sesuatu yang dirasakan. Iya, ada sesuatu yang dirasakan. Itu berdasarkan tes psikologi nggak tentang minat itu? Enggak. Jadi yang dirasakan. Yang dirasakan oleh kayak ngerasa, oh bakat saya di sini, saya pengen mengembangkan bakat saya di jurusan ini. Gitu. Berarti memilih mata pelajaran atau kegiatan lain berdasarkan itu juga? Iya. Ya, mata pelajaran apa pilihannya? Kalau dari kelas 12 kan kita masih dari jurusan MIPA, IPS kan. Saya mengambil jurusan MIPA, tapi minat saya lebih ke komunikasi. Berarti kalau seandainya dia belum ini ya, belum masuk ke pilihan pelajaran ya, masih MIPA ya. Nah kalau nanti kesempatan itu berarti milih bahasa, Pak. Iya. Tapi sekarang sudah dilakukan ya. Sudah. Sekarang Mas Aziz. Saya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Bidang apa khususnya? Di bidang manajemen, karena saya ingin menjadi pengusaha. Ini pengusaha. Ya. Kenapa kok bisa muncul itu? Karena konsultasi psikologi enggak? Atau tes minat bakat? Enggak, itu berdasarkan keinginan saya. Kapan mulai dirasakan itu? Sejak di sekolah ini, karena saya belajar berwirausaha seperti di Pramuka. Saya yang yang mengelola, untuk mengelola keuangan, dijadikan usaha agar uang itu berputar dengan baik. Itu di Pramuka atau di koperasi atau di ini? Di Pramuka, di organisasi Pramuka. Organisasi Pramuka. Ini sih ada juga Hebel ya, apa namanya? Ada Hebelman. Itu ikut di situ juga. Kebetulan saya di situ enggak. Ya. Saya cuma fokus di usaha di Pramuka. Jadi di situ terasa minat bakatnya di situ. Berarti nggak perlu tes minat bakat yang dihebohkan orang itu ya, karena harus mahal dan sebagainya ya. Jadi tes psikologi lah, tes inilah gitu ya. Kemudian Mas Den gimana? Saya juga sama. Saya mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bidang apa? Di bidang pertanian. Karena zaman sekarang sudah mulai krisis dalam tanaman pertanian. Saya ingin membangkitkan lingkungan sekitar dengan alami, dengan banyakkan menambah oksigen, menambah lingkungan kita sehat. Karena semakin
Oke. ke depan Ya. negara kita itu semakin babat semuanya pohon-pohon yang ada di Indonesia. Nah, makanya saya salah satunya ingin di bidang pertanian. Pertanian ya. Jadi artinya pertanian ini bukan sekedar menanam kemudian memanen dan sebagainya lalu dijual sebagai konsumsi, bukan itu. Tapi bagaimana menghijaukan lahan ini, menambah menjaga alam ini tetap lestari, tetap produktif. Kemudian pohon-pohon ini berarti juga berkaitan dengan perubahan iklim ya. Sekarang terasa sekali ya. Di daerah sini sekitar sini itu terasa sekali perubahan iklimnya karena banyak bangunan-bangunan ya. Itu harus dikembangkan melalui pertanian. Itu sejak kapan mulai disadari itu bahwa punya passion di bidang pertanian? Waktu kelas 11 ya. Waktu itu saya dengan Pak Haji Supriyatna bilang semakin ke depan kan kita tantangannya banyak sekali. Di Jakarta itu saya ke Jakarta panas banget gitu. Nah, saya di situ berpikir, waduh, kayaknya kita harus bertanam nih, biar lingkungan kita asri, senang, nyaman, tidak ada debu, polusi. Terus kita manfaatkan tanaman-tanaman kita untuk dijadikan olahan sebagai kebutuhan kita gitu. Ini luar biasa ya. Jadi saya berterima kasih kepada Dede semua menjelaskan tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. Berarti Dede semua ini sudah mulai memahami sebetulnya apa yang dilakukan dan mudah-mudahan ini. Nah, Bapak Ibu guru terutama dan orang tua, Bapak Ibu sangat beruntung adik-adik ini di sini karena waktu di SMA mereka sudah tahu passionnya di mana dan keberagaman profesi itu dia tidak ikut-ikutan. Kan yang dilakukan kan waktu milih jurusan ikut-ikutan, banyak yang mengatakan anak-anak SMA disuruh memilih jurusan sendiri, dia belum mandiri, dia ikut-ikutan teman. Ternyata ini jawabannya tidak ya. Jadi ada semacam rasa tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian tanggung jawab terhadap potensi yang kita miliki, kemudian itu kita asah gitu ya. Nah, kalau dari awal ini kita memahami potensi kita, passion kita, nah inilah satu kesempatan yang luar biasa karena dunia pendidikan itu adalah arena untuk mengenali siapa diri kita, potensi keunggulan kita di mana, karena Tuhan tidak mengenal perlu gagal. Setiap manusia itu dikasih keunggulan masing-masing, potensi masing-masing, sehingga setiap kita itu punya tempat masing-masing di dalam kehidupan. Dan semakin kita mengenali di mana tempat kita, itu berarti kita semakin bersyukur kepada Ilahi karena itu fitrah sebetulnya. Kenapa lebih sering suka ke komunikasi, kewirausaha, ke pertanian, sebetulnya itu tidak lepas dari fitrah kita bahwa kita dilahirkan untuk berperan di dalam kehidupan sesuai dengan keunikan potensi kita, sehingga tidak ada orang yang terlahir sia-sia sebetulnya. Jadi ini pesan Pak Ki Hajar Dewantara juga sebetulnya bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan manusia secara lahir dan batin, dan kemerdekaan itu berdasarkan kodratnya. Untuk itu kemerdekaan dalam belajar itu berikanlah ruang yang seluas-luasnya kepada anak untuk mereka terbiasa menggunakan cara berpikirnya sendiri. Jangan dipaksa untuk menyetujui atau memahami atau mengikuti pendapat orang lain saja, tapi biarkan mereka berkreasi, berpikir, menemukan sesuatu dengan cara berpikir mereka masing-masing, sehingga keberagaman cara-cara berpikir itu bisa dikolaborasikan dalam satu tim gitu ya. Jadi sehingga masing-masingnya berperan. Jadi tidak ada persaingan yang saling mengalahkan. Ya. Ini luar biasa ya. Baik, saya kembalikan. Baik, itulah ulasan tentang kurikulum merdeka ya Pak ya. Pak Zul sudah mengulas sedikit tentang kurikulum merdeka. Baiklah, podcast kali ini pembahasannya sudah selesai dan saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di Oscar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.